Halo semuanya, perkenalkan saya Triksi Syaril Azalia, mahasiswa FBE Ubaya NRP 1303 20160. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai vaksin COVID-19 dan harapannya supaya kita semua siap mendukung vaksin COVID-19 di Indonesia. 2021 lawan COVID-19, ayo kita vaksin. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai vaksin, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang COVID-19 ini sendiri. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini sendiri menyerang saluran pernafasan dan juga merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Selanjutnya, virus ini berawal pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, China, pertama kali dilaporkan ke WHO. Selama periode yang dilaporkan ini, virus belum diketahui. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, penyakit akibat virus ini diberi nama oleh WHO sebagai COVID-19. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan 2 WNI positif terpapar coronavirus. Keduanya menjadi kasus pertama yang dilaporkan di Indonesia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah coronavirus sebagai pandemi, bersama dengan saat Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona, yaitu pasien kasus 25 seorang WNA yang menjalani perawatan di RS Bali. Dan per tanggal 18 April 2021, di Indonesia sendiri sudah terdapat 1.600.000 kasus COVID-19. Selanjutnya kita membahas gejala COVID-19. Gejala COVID sendiri terbilang cukup umum, yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya, sampai saat ini pencegahan COVID yang wajib dilakukan oleh masyarakat yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Namun, pencegahan tersebut tentu saja tidak cukup untuk menggantikan rantai COVID-19 ini. Maka dari itu, adanya vaksin merupakan bentuk pencegahan yang harus kita dukung bersama. Mungkin dari kalian semua masih ada yang belum paham mengenai apa itu vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau sebagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, banyak yang mengira vaksin ini sama halnya dengan obat. Namun ternyata faktanya itu bukan. Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dan tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Sama belum adanya obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia adalah terdapat 6 jenis. Yang pertama ada AstraZeneca, vaksin vektor adenoviral rekombinan, kemudian ada juga Sinovac. Vaksin ini memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan. Ada Moderna, yaitu vaksin yang menggunakan messenger RNA. Ada Novavax yang menggunakan spike protein yang dibuat khusus yang meniru protein spike alami dari virus corona. Kemudian ada Pfizer. Vaksin ini menggunakan gen sintetis yang lebih mudah diciptakan. Kemudian juga ada Sinovac. Sinovac bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Terdapat 4 tahap. Tahap pertama,
dilakukan pada bulan Januari hingga April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 pada tahap ini adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian tahap 2 pada Januari hingga April 2021, yaitu petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang secara langsung terlibat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga ada kelompok usia lanjut, yaitu di atas 60 tahun. Kemudian pada tahap 3, bulan April 2021 hingga Maret 2022, sasaran vaksinasi COVID pada tahap ini adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan tahap terakhir yaitu tahap 4 pada bulan April 2021 hingga Maret 2022, sasaran vaksinasi tahap ini adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Selanjutnya, pelayanan vaksinasi COVID-19 ini dapat didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, ataupun milik masyarakat atau swasta yang memenuhi persyaratan tentunya ya. Meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan juga unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Sekian dari saya, dan saya juga mengajak kita semua untuk siap mendukung gerakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih.